Ya, oh gak enak lah ini si bos ini mau apa. Ya mau nggak mau ya mesti ramah. Orang mah dalam hati cepet kayak lo keluar anjing gitu kan. Si cewek ini juga pasti mikir dalam hati gitu. Tapi ntar lo bayangin ya, ini kita belum main bayang-bayangan lagi nih. Udah siap belum lo? Hah? Atau lo punya bayang-bayangan? Hah? Udah siap belum lo? Nih, lu orang yang poor, Miskin. parah, dapet cewek lo. Skenario baru nih ya. Skenario baru. Gua orang miskin. Lu orang miskin. Terus? Atau gua orang miskin, sama lah gitu. Terus kita punya. Miskin banget nih. Dapat lah. Banget pak, parah. Ngerokok berarti dari puntungan-puntungan yang di jalan. Parah, pokoknya udah parah banget. Oke. Berarti nggak punya tempat tinggal dong? Punya nggak tempat tinggal? Udah hopping kemana-mana dari itu, masjid ke masjid, gereja ke gereja. Udah susah lah. Kolong jembatan, gang gitu. Udah susah. Terus? Sesusah itu maksud gua, lu. Jatuhnya gelandangan pasti ya? Iya, nggak gelandangan banget. Punya keluarga nggak? Masih ada keluarga. Masih ada keluarga. Masih ada keluarga, dapet cewek. Umur berapa nih? Kitanya umur berapaan? Ya masih belia lah. 25, 27. Oh, 25, 27. Lu punya dapet cewek lah. Nikah lalu akhirnya sama orang super melintir. Pokoknya singkat cerita gitu lah. Singkat cerita gitu lu dapet. Ya apaan anjing? Ya nggak tahu lah ya, namanya rezeki orang beda-beda Pak. Iya sih. Emang kayaknya Disney juga males itu bikin film kayak gitu. Ini terlalu nggak masuk akal. Kalau dibalik mungkin masih banyak kejadian. Oh itu nggak terlalu mudah lah. Terlalu easy. Ya udah anggaplah ini cowok. Anggaplah Disney mau produce film ini. Iya. Oh ini aneh nih film, belum ada yang pernah tayang. Nah, tuh Disney. Lu bikin role cowok itu gimana? Maksudnya role cowok itu? Iya. Maksudnya gimana? Di kehidupan bersama istrinya ini, sama mertuanya udah pasti dong musuh besar. Iya udah pasti. Maksudnya gua harus kayak gimana gitu selama di keluarga gitu. Iya. Ya pasang muka tebel aja pak. Ya gimana pasang muka tebelnya, lu nyari poin dong. Cari poin dong pasti dong. Kan kalau gelandangan kan survival mode gimana? Udah tinggi banget dong. Pasti dong. Udah pasti tinggi pak, lu bayangin aja. Survival mode tinggi. Tapi biasanya agak sensi nggak sih orang-orang yang itu? Kita jadi lebih sensi nggak sih? Kalau ngeliat orang yang misalnya lu harus look up ke Ebel. Bawa motor. lu harus look up ke Ebel sampai udah seputus itu maksud gua. Kan nggak punya handphone, miskin banget. Iya, tapi udah putus, ngerti gak sih lu? Udah putus. Makanya, nah, yang kayak Bel kayak gitu, itu yang role-nya yang kayak gitu. Lu udah sampai struggle-nya udah sampai kayak gitu, sampai udah putus gitu. Nah, cuma kan resistance kan sama si mertoku kan. Resistance dong. Nah, lu gembel udah kayak gitu kan. Pasti lu tetap cari poin kan. Kayak gitu. Lu gimana cari poin? Atau enggak? Ini deh gak usah skenario lo kayak Ebel deh. Skenario lo deh. Apa? Ya gimana? Buat dapet poin. Buat dapet poin. Kan lo gak enak juga. Tiap hari mertua lu berusaha nyarain lu mulu. Udah pasti dong. Iya lah, gak mungkin enggak pak. Gue cuci mobilnya sih paling. Iya kan? Bener ya? Gue cuci mobilnya sih. Misalnya nih, dia hobinya apa? Misalnya pagi apa kegiatannya? Jadi sebelum dia bangun semuanya udah gue lakuin. Udah gue lakuin. Nyiram tanaman. Lu salah sih kalau lu ngelakuin sebelum dia bangun, lu salah sih. Cuci mobil. Kalau gue di situ ya. Udah gue hafalin nih, pertama gue hafalin dia bangun jam berapa, ngeliat mobil jam berapa ya kan. Pasti sama kayak lu sebenarnya. Supir pribadi pasti ada pasti. Tukang kebun pribadi pasti ada. Ketika dia beriksa atau nggak gini ya? Atau lagi dia pribadi yang gue korbanin.
Awas lu. Anjing ngerti awas. Baru gue mau bilang atau lagi kan kalau kali misalnya dia ngecek mobil ya, lu cuci dulu. Lu sih. Kenapa sih? Hidup gue udah miskin, gue ketemu gue dari orang kaya walaupun gue miskin kata dia. Gue ketemu nih kan nih babunya nih. Lu secara nggak langsung bos lu orang miskin ya. Padahal di kehidupan sebelumnya dia sering ngata-ngatain orang gerak pas gelandangan, pas jadi gelandangan. Wah ngintut banget. Tanggaan. Dulu sering gue ejek-ejekin, sekarang dia nyuruh-nyuruh gue cuci mobil. Mana di kampung tahu lagi. Dia udah pasti rajanya kan. Nongkrong rame kan tuh. Dia lewat udah pasti bancakan kan. Jadi lo cuci dulu mobil cepetan, anjing. Pakai anjing lagi sekarang udah pakai anjing. Jadi pas sudah ini ganti dia pas mau keluar mau keluar ganti langsung tendang jatuh. Ngapain itu situ? Finishing. Harus diperbol lagi finishingnya. Wah anjing, aduh anjing sakit perut gua bayangin lagi nyentot orang gak ada hidupnya. Cari poinnya kan. Ya simpel. Terus kan biasa lah, mentok masih ngecek kan. Oh. Jam makan malam kan. Table manner dong. Ya kan? Iya. Punya skill nggak? Enggak kan? Akhirnya makanan jatah babu. Gua tahu sih Jaren. Sakit perut banget. Gua makan jatah babu dulu sih. Di sana gua nggak masalah table manner. Gua harus table manner. Wah ngentot sih. Kalau beneran ada mah anjing sih. Aduh. Jatah sopir itu tadi musuh pembuyutan. Anjing makan mulu lu. Awas gua ini. Anjing. Makan banyak lu. Ben. 7.30 dinner time. Observasi dong, tipis sambil nggak ada masalah dong. Orang udah Udah kenyang. kenyang. Aduh anjing udah kenyang di belakang buset. Dapat poin lagi dong, ya kan? Karena dia mungkin makan malam padahal makan lapar. Hancur, poinnya hilang pak, jujur poinnya hilang, ya kan? Ya kan, bener kan? Poinnya hilang kan? 7.45 makan malam selesai, beresin dong. Iya, beresin. Namanya siapa ya si bapak ini? Pas sentot. Rapiin. Selama makan malam biasanya super melintir ini ada obrolan malam apa enggak sih biasanya? Harusnya ada lah. Ada ya ngobrol malamnya. Smoking time. Ya. Ini makanannya makan aja pak katanya. Kalau nggak habis kata Kata si mertua. Hmm. Ya. Dia ke belakang lah pasti itu. Lu apain tuh makanannya? Hah? Lu apain tuh makanannya? Ini pasti dihabisin lah. Enggak. Dibungkus. Enggak. Dibuang depan dia. Makin savage ya kan. Lu anjing.
Dendam banget dia. Mau pasang toten. Anjing lu kata tiap ngeronda kacang gua makan lu hitungin bangsat katanya. Tapi kalau benar ada sih gitu, wah gila sih. Tapi ada loh kejadian, mungkin cowoknya nggak kuat kali ya. Tapi maksud gua kenapa mesti nggak kuat ya? Emang segitu, Wah pak gila lu segitu berat ya tekanan itu ya? Lu kalau kasta lu beda banget gitu. pasti berat lah pak. Lu dari awal sebelum pernikahan aja udah itu. Setelah pernikahan tanda tanya besar, arah lu kemana? Ya nggak ada, apa yang hidup kayak gini aja. Ya udah lu selamanya lu bakalan diinin terus gitu. Neng. Dan dia dapat poin dari pasanto tadi doang. Ya maksud gua, ya lu ngapain harus, ya udah, yang penting anak lu jatuh cinta sama lu, ya bodo amat, lu mau ngatain gua apa, gitu aja harusnya difokusin. Tetap nggak bisa pak lu. Nah, kita belum pernah kali ya. Lu ketemu kong lu gimana sih kong lu dari awal aja udah gimana ya? Ngerti nggak sih lu kalau udah super rich gitu? Berat sih, Berat. Gitu. Cuma kan ini kan pertanyaannya lu gimana cara cari poinnya ya? Supaya lu berhasil gitu ya. ngajak ngobrol juga nggak nyambung. Udah pasti nggak nyambung, susah. Dia nyerap ide pesentot doang. Yang paling anjing apa? Udah nih, udah pernah berangkat kerja. Terus dia punya mobil, cuma mau buat main sabung ayam. Hobinya, jadi dia buat jadi gelandangan kalau berpikir main sabung ayam itu keren. Nonton doang lagi. Nonton dong selama ini. Gua pilih menang mulu nih katanya. Tapi nggak bisa main kan. Cuma milih doang kan. Yang dikasih tahu sih sentot lagi. Udah gitu si sentot 5 kali dikasih saran sama dia nggak didengerin, kalah semuanya tuh. Pas kalinya pas ke-6 nih, yang ini Pak Sentot ayam A katanya. Nggak dengerin. Didengerin yang kena, Oh yang kanan bener. kalah. Emang anjing lu mau sial kan. Aduh, itu Lu tau gak sih itu poinnya apa? Gue bakal cari orang yang lebih menderita dari gue udah menderita di dalam. Ngerti gak sih? iya. Buat rilis kan? Buat rilis. Oh gini rasanya nyiksa orang. Jatuhnya jadi candu nyiksa orang. Jadi kapan udah mau have sex sama bini kan? Emang dasar mantu gak guna. Dengeran Pas sempat lagi kena. udah pasti cari rilisan ya kan. Mantap. Besok paginya udah pada kerja. Ayo ikut tanam sabung. Tenang. Pak Sentot yang ini saya ikutin. Pak Sentot bilang ya, anjing, gue dikerjain sama si Bangkot nih, gue kerjain balik. Pak Sentot ya, gue kerjain balik. Ayam B mas, katanya. Oke, menang. Udah mau gelandangan, hokinya masih ada. Udah gede banget, oke gede banget. Dapat bini tajir pak, oke gede banget tuh masih bertanya-tanya anjing. Padahal ya semua bandar taruhan megangnya ayam A.
Tapi yang B yang menang. Padahal dia udah pernah diuji coba nih. Ini cuma partai ece doang, riset doang. Karena ayam A udah pasti menang harusnya. Tiba-tiba dari itu ayam A sakit. Udah gitu kaliannya gede lagi kalau lu megang ayam B. ayam B nggak diunggulkan. Gak ada yang megang ayam B. Aduh, ini. Udah gitu. Kata si pasien tanya, apa tanya? Ayam B mas, pokoknya yakin banget. Ya mampus lo. Kalau gue udah tahu ayam pasti. Si Mas nggak ngeliat tuh over under yang Nggak diunggulkan siapa nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Emang polosnya dia dengerin sih. Iya. Pas entot. Karena kan dia udah happy kan. Udah Enggak. sambung ayam aja udah happy. Karena pikirannya pas entot hidupnya udah sial sih. Dia pengen buktiin. Wah ngentot. Kan pas untuk anjing kok tiba-tiba ayam B menang sih anjing. sampai tesisnya dia itu pas entot nggak boleh untung. Atau dia hilang, untungannya dia hilang. Jadi syaratnya dia cuma satu, pas entot harus sial atau untungannya hilang. Aduh anjing kalau ada. Pilok gue anjing. Bayangin. Ada orang seberuntung itu ya anjing. Kan di tongkrongannya apa di antara babu sama supir itu kan pasti mikir ya. Ini Orang babu nih. Nah, Iya. itu si Guyup pasti tuh. Guyup. Si Mas itu dulunya masih muda gimana ya, hokinya gede banget. Bisa nikah sama si non gitu. Bikin grup WhatsApp tuh. Bikin grup WhatsApp. Jadi kan enggak, ini pasti dia hoki, dia habis di sini. Ini cuma kita kerjain aja. Nah. Ya. Dia, kan dia senang judi ya. Hmm. Biasa kan pengetahuan kan nggak ada kan. Pengetahuan nggak ada dong, kosong dong. Iya kan? Mertuanya sampai kaget. Kamu punya duit? Dari mana? Tiba-tiba bisa menghasilkan duit anjing. Padahal nggak ada background pendidikan. Dari judi doang anjing. Jadi itu juga karena kalian gede anjing. Modalnya kecil banget. Terus dia nggak bilangnya judi, nggak bilang judi. Bitcoin. Bitcoin pak. Iya dia panggilnya pak. Biar akrab. Ambil meme coin. Itu poin tuh. Poin. The moment he said BTC udah pasti poin. Oh kamu belajar ini juga, tahu dari mana? Ya tipis-tipis. Saya sih nggak sengaja ngelihat Pak Sentot lagi main Bitcoin. Pak Sentot lagi di bawah. Tapi kenapa Pak Sentot nggak bisa kayak kamu? Jadi pas itu ini udah paling senior kan situ kan. Udah pasti, Pak. Kepala pembantai. Wah. Yang ngurusin semua gaji pembantai. Koordinator. Aduh anjing. Itu di klaster atau kompleknya. Itu dia juga ketuanya juga. Koordi gitu. Itu kalau pas itu si Mas ini doyan judi. Gue kenalin aja SBO kan. Mas ini ada judi bola SBO. Slot lah dikasih namanya. Udah pasti miskin. Oh iya, slot udah pasti bikin robot kan. Pasan kan udah sadar nih. Karena pengalaman. Gua habis terus gaji. Sampai akhir gara-gara judol. Gara-gara judol. Gue kasih dari kesini orang nih. Biar diceraiin sekalian. Harusnya lu Kena juga nah, kan gue. pasti. Ini udah di mana-mana. Divorce loh. Iya. Di mana-mana orang udah pasti kalah kayak gitu. Kayak biasa dong, kan raja. Jadi nih. Enggak lah, dipancing. Pas Sentot ngerol ya kan. Lihat dong. Ya tahu.
Apaan? Game mas. Ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Jelas. Wah, Jelas lah. coba lihat. Jangan ganggu ah. Tempetin. Iya, tempetin. Tempetin. Aduh kalah lagi. Emang kayak gimana sih mainnya? Menjudi pasti dong, ngajari dong. Ajarin. Cari korban baru dong. Mirip Guru-guru narkoba. kungfu, Mirip narkoba. Guru-guru kungfu. Iya. Ya ajarin. Ini Pak. Cari ini dong, cari keuntungan. Reference. Iya. Reference. Dapat Depok. Cepet-cepet main dapet itu nyawa. Depok gede lah. Enggak. Depok gede lah. Tahu ya kan. Levelnya kan dapat dia Iya. cepet 1.000 lumayan. Enggak, di Depok gede. Di Depok gede. Gede juga dapat referral. Siangnya itu karena si Mas ini tahu gitu konsepnya dia, konsep beruntungnya dia adalah siangnya pantok. Jadi di mana Pasentot siang dia main di situ. itu konsepnya. Jadi dia nggak tahu kenapa pokoknya udah ilhamnya udah enlighten aja. Si Pasentot bisa baca algoritma itu. Dia udah illuminate dia udah tercerahkan itu. Pokoknya udah dapet dia gambarannya. Udah tahu kunci hidup di dunia dia itu. Depok gede. Ya udah terkumpul lah duit 1 miliar tuh. Depok jebret. Udah tahu nih dia. Referral dapat berapa persen biasanya? Referral Arul 1%, udah gede. 10% lah. 10% dapat. Berapa? 100 juta? Iya 100 juta ya. Dia naruh 1M katanya. Pasentot ya. Dapet dong 100 juta cuma-cuma dong. Main bareng nih. Ali-ali kan Pasentot ya. Depor wah ya kan padahal dia udah tahu kan. Penjudi dimainin dong. Dikala di mana ya 1M sama 100 juta menurut lu cepet habis mana? Ya 1M lah harusnya. Cepet habis 100 juta dong. Kalau iya. Iya. Karena kan ini kan nggak ada batas maksimum ya. Iya. Masangnya. Iya. Mas entot ya kan. Jantung kok iris-iris. Jantung iris-iris. Kalah. Anjing. Udah teriaknya. Ngintip dong. Si Mas ini. Mampus lu kan udah mati. Udah sisa 200 juta. Udah sisa 200 juta. Pas entot ngintip lagi, ngintipin main. Jackpot. Aduh anjing. Dapat 2 miliar tiba-tiba. 10M. 10M. Udah gitu di momen dia kalah jadi duit 2 juta itu si Mas itu lagi bikin kopi. Lagi ditinggal, handphone lagi ditinggal. Si Mas teriak, meledak! Lari dong. Bohong juga ya. Meledak katanya. 10M. Sentot sih. Resign siapa? Resign bukan karena ngelakuin kesalahan, nggak kuat mentalnya. Kok bisa? Udah kita buat dia resign ditahan sama Mas itu. Gaji aku naikin 5 kali gaji deh. Aku naikin. Jangan Aku ujung. naikin. Karena dia tau feng shui-nya di situ. Feng shui-nya di Pasentot. Tapi Pasentot udah nggak kuat ya. Karena baal mulu. Jatuhnya tenggelam anjing. Dari sabung ayam, Bitcoin, sampai judol.
Pak Sentot resign udah pasti cerai dia Pak. Pasti cerai, balik miskin lagi dia. Padahal sebelum kedatangan dia, Pak Sentut ini hidupnya tertata gitu. Tertata. Di kampung miskin terpandang. Terpandang. Keluarga nanya, Hmm. Pak Sentut udah nggak pernah balik kampung. Mental kena, males pulang kampung, duit habis. Karena semua yang kejadian di sana nih, semua yang kejadian sama Mas ya, dicoba sendirian. Contoh kampung ayam, dia datang sendirian. Kalah. Kebetulan saat itu ayam-ayamnya lagi sehat banget. Ayam B-nya mati. Ayam B udah Mati, mati, ya. masih jago. Mana dia masang gede banget lagi di ayam B. Dia yang A. Aduh anjing. Aduh anjing dia diadu, dites, hobinya dites. Tapi itu ini loh, lu nonton ini nggak John? Parasite. Parasite tuh keren. Parasite nonton lagi. Wah itu keren banget anjing. Luar atau Asia? Korea. Oh, Korea. Satu-satunya film Asia yang pernah meraih apa sih kalau film-film terbaik dunia itu apa sih namanya? Awardnya? Oscar. Satu-satunya film Asia, film hasil Asia. karya Asia yang bisa menang Oscar. Banyak banget yang menangnya. Penulisan Oh, banyak awardnya, banyak. Penulisan original. Kategorinya. Terus gambar. Terus Wah anjing, itu film Pak Sentot kocak sih asli bener. asli. Itu sih cocok. Yang cocok siapa ya? Jadi Pak Sentot ya? yang jadi pasnya sama si Masnya siapa ya? Si Masnya harus yang kayak antara ganteng tapi culun, tapi ngeselin, ngerti nggak? Dapet yang kayak gitu tuh, dapet mukanya tuh diantara semuanya nyatu padu, ngerti nggak? Blek kayak di satu dia, kayak gitu. Nah Pak Sentot yang berwibawa tapi ada satu angle culun sih ini dia sebenarnya gitu, Siapa ya? kayak gitu. Yang pantas ya, aktornya, castingnya. Itu lucu sih. Anjing. Tapi si Mas juga kayak gitu kan, maksud gue kayak hari-hari tuh kena aja gitu, dari mertuanya dapat juga sebenarnya kayak gitu. Cuma dia buat rilis doang. Jadi yang bisa dia keep up the life tuh ya Pak Sentot. Jadi kalau Pak Sentot resign atau pas Pak Sentot sakit, oh dia care banget. Pastilah. Dia care banget. Karena ibarat kata pas Sentot mati dia mati. Cerai. Berarti udah dia kembali lagi ke hidup miskin gitu. Iya, gelandangan. Gelandangan. Tinggal nunggu Hasil mati. duitnya aja bung udah. Padahal dia nggak main klinik ya. Nggak main bola. Nggak pesugihan dia. Nggak pesugihan dia. Tapi sama pesugihannya di Sentot. Tuh anjing. Epic sih kalau di momen pas Sentot nyobain sendirian diem-diem. Pasangannya disamain kayak si Mas itu. Nggak tahu pas kira dia masang kalah ada-adanya anjing. Bangsat. Dan si Pak Sentot emang udah sialnya si Mas gitu. Ya lu inget kan? 5 kali nih si Mas bisikin Pak Sentot, nggak didengerin. Ya kan. Yang 6 didengerin sial. Giliran dia ngasih saran malah beruntung. Padahal niatnya dia jatuhin tuh. Jatuhin si Mas. Dia tuh ngejatuhin. Aduh anjing. Sentot sampai nggak ngurus keluarga di kampung. Nggak pulang-pulang, nggak pernah transfer dana lagi. Jadi lebih sering bolak-balik ke psikolog. Sementara si masih udah nyantai di rumah main burung.
poin mertua mulai naik, Poin naik terus, up terus. Naik terus. Jadi kemasin bagus lagi ya. Kita lagi bisnis alat-alat berat. Dan yang bercerita ke mertuanya selalu bininya kan. Iya. Wah, si Mas hebat loh kan. Si Mas tuh beli burung kan. Harganya 150 juta burung Makau kan. Terus dijual jadi 200 juta, lumayan untung 50 juta. Yang ngasihin poin, tapi tetap dong mertua ya kan. Konglomerat ya, receh juga. Nggak jelas, nggak ada untuk rumahnya. Bisnis pur. Sampai akhirnya mertuanya udah mulai ini kan, udah mulai kolaps kan. Mertuanya udah mulai kolaps. Mertuanya juga udah gimana lagi ya. Itu kebetulan Pak Sentot juga udah mulai males-malesan, udah mutusin resign ya. Dikasih dong perusahaan kalau udah mulai kolaps. Iya. Ya Tapi Pak Sentot kan udah balik kampung kan, udah mau resign kan, udah diizin pulang kampung tapi nggak balik lagi. Udah katanya. Secara hukum nih, ini perusahaan nggak bisa dikasihin ke anak perempuan. Mau nggak mau dong. Kasih Mas. The one and only si Mas. Ya. Kayak gitu. Lagi dia nggak punya anak cowok. Iya. Si Mas udah putar pala. Gimana? Gue nggak punya skill, jujur gitu. Belum punya background. Udah pusing aja dia. Pas entot nggak balik. Gitu. Pas entot nggak balik. Hokinya di Mas Sentot. Hokinya di pas entot gitu. Gimana ya? Cari dong. Cari Keberadaan Mas Sentot. Mas Sentotnya udah dari Goa. Buang sial, ya kan? Buang sial. Lagi tuh Pak Sentot udah memilih hidup damai, lagi hidup tenang. Hidup damai menuju sufi dia. Tiba-tiba datang. Tapi ngiming-ngiming kali ini lebih keren. Enggak, tambah diiming-iming. Saking balanya. Pas dia buka mata meditasinya, si masa. Pas Sentot ngapain di gua? Tanya. Padahal Pas Sentot udah stres banget. Tapi si Mas nanyanya datar banget anjing. Kayak nggak tahu masalah hidupnya Pas Sentot. Karena bosnya situ dia udah ditinggal istri, ditinggal anak. Pas Sentot udah jadi gelandang. Udah dicerai. Tinggal istri, tinggal anak saudara udah pada pergi. Karena mikir Pak Sentot kayak gila deh, ditinggal. Makanya dia semuanya di bawah. Anjing. Aduh anjing. Udah Pak Sentot balik lagi. Sekarang saya memimpin perusahaan Bapak. Pak Sentot sekarang jadi tangan kanan saya. Berarti jatuhnya dia CEO. Dia di bawah CEO langsung tuh ya. Di bawah CEO langsung. Co-CEO lah ya. Kita sebut aja co-CEO. Udah cakep dong, didananin dulu salon. Klinis Pak. Udah Dikasih les jujur. dikasih les. Tapi si Mas males les. Semua sertifikat di Pak Sentot semua. Pak Sentot ambil sertifikasi ini, lesnya. Udah. Pokoknya grooming lah ya. Grooming. Udah Pak Sentot udah jadi tangan kanan saya. Sekarang yang ke kantor Pak Sentot aja. Ya kan? Perusahaannya maju banget.
Tapi yang dapat kredit si Mas bukan Pak Sentot. Pasti dong perusahaan atas nama si Imas sudah. Padahal pengakuan direksi setelah memberikan keputusan nggak ada yang benar Pak Sentot. Tapi ternyata cocok sama market. Jadi misalnya bilang kan sama si Pak Sentot kan nanya, Istrinya rujuk lagi. Istrinya rujuk lagi, rumahnya ada lagi. jadi misalnya jadi yang paling kocak kayak gini kan si Mas kan cuma mau di rumah kan. Pak Sentot udah kamu aja Semua keputusan dari Pak Sentot saya serahin. on behalf saya Pak Sentot. Iya. Tapi Pak Sentot kan masih ada aja rasa sedikit dia pengen ngerjain si Mas. Dengki Jatuhnya. Dengki. Masa ada orang oke seumur hidup jujur lagi rapat meeting sengaja ngasih tau Mas, kita ada meeting mengenai launching produk. Ini gimana Mas? Si Masnya beneran ngasih saran nih kan? Aduh Mas Sentot kayaknya kita produknya yang biasa-biasa aja, produk-produk rumahan. Oh gitu. Oke. Si Mas pikir positif dong. Positif. Dia pasti bakal ngasih tau ke direksi rumahan. Di switch kita menurut Mas di rumah kita udah nggak main lagi produk rumahan, udah nggak laku di market B2B. ganti semua. Direksi bilang wah anjing Fenomenal. terus nggak seru pas tadi yang saya bilang kayak gitu tuh si Mas yang ngomong gitu harus ikutin semua sukses. Go. Total go di market langsung naik. Pas Sentot To the moon. Mas tuh nih anjing kok malah naik ya terus si Mas kan nggak tahu ya tuh kan bener kan Pak Sentot saran saya kan terus si Mas ngentot padahal gue udah ngasih sarannya salah anjing saran kebalik kan anjing. Udah dong men, hidup jauh lebih baik. Punya uang udah agak lebih sekarang. Gaji gede, Gaji gede, punya uang agak lebih. Rujuk sama bini, rujuk, ya kan? anak Rumah balik, bagus, anak balik, anak kuliah. sanak saudara makin nambah dong. Sanak saudara nambah. Yang tadinya mau saudara jadi ngaku Iya, saudara. jadi ngaku saudara ya kan. Tapi ya namanya Pak Sentot ya kan. Mas, kayaknya aku udah Mas. Aku mau usaha aja. Nggak usah, udah cukup. Udah cukup. Kadang kan udah maju juga, udah selesai juga. Tapi dalam hatinya Pak Sentot kan beda ya. Gue bakal Pasti. kalahin. Lu Ini kalahin semua dulu sih. keputusannya gue. Ini semua adalah ide-ide matang gue. Coba. Dia bikin lah startup ya kan. Startup ya kan. Udah gitu sih masih dengan baik hati lagi. Saya injek ya, Saya injek. injek ya modal. Gak usah Mas katanya. Gak usah ya. Karena kan dia udah nilep banyak kan, sebenarnya dia udah korup. Oh banyak uang ternyata dia korup juga. Dia korup juga kan. Pokoknya gimana caranya dia perusahaan miskin, tapi nggak miskin. Window dressing setiap tahun, window dressing. Padahal tanpa di window dressing beneran itu yang masuk. Dia udah niatin window dressing nih, kita gini-gini. Di akhir-akhir tahun masuk banyak, Dilipet terus ya. dilipet terus. Nggak usah Mas, saya udah ada duit. Oh ya udah. Udah. Mas nggak apa-apa. Terima kasih, saya bangga. Iya Mas, nggak apa-apa. Ada nggak Mas ya? Saya ciao. Udah ciao mulu. Nggak usah. Ini dong startup baru. Bikin. Lebih proper lah pasti. Pasti. Formasi lebih bagus ya. Dia pelajarin semua kekurangan-kekurangan. Karena kan dia sempat disekolahin. Disekolahin. Udah pasti pintar banget. praktek. Intelek Iya kan? udah pasti intelek Iya, banget. Praktek ya kan. Pokoknya gelarnya 10 lah. gelarnya 10. Udah kan. Jalanin. Lu tahu kan hasilnya gimana ya? Asymptot ya kan. Tahun kedua ya kan. Pandemi. Apalagi kebetulan si Mas udah nutup perusahaannya
Sebelum pandemi dia udah nutup perusahaan itu. Enggak. Si Mas udah nge-TBK-in. Udah nge-TBK-in. Walaupun perusahaan flat aja gitu. Udah jadi komisaris berarti hitungan Iya, dia. udah jadi komisaris. Hmm. Saham preference lah dia. Kayak gitu. Pandemi. Ya kan. Ketolong dong si Mas dong sama saham-saham itu kan. Nggak begitu rugi kan. Pas entot. Bininya udah pasti uring-uringan lagi. Aku pergi aja Mas katanya. Gak ada. Oh sial katanya. Udah bener-bener kamu sama si Mas. Apa kamu mesti bikin? Udah saya bilangin. Sebenarnya dia sama si Mas dia nggak miskin, cuma mentalnya dia nggak kuat. Dia nggak kuat psikisnya itu. Jadi dia berperang sama psikisnya dia doang sebenarnya. Dia nggak miskin, dia nggak akan pernah miskin kalau sama orang si Mas. Iya. Aman aja kan? Aman aja, cuma gangguan mental, kebawa mimpi, kalah mulu. Udah dicurangin tapi nggak kalah sih Mas, malah dia yang kalah. Jadi dia sebenarnya dia yang bikin penyakit dia sendiri kan. Sebenarnya dia nggak miskin, setiap sama si Mas dia nggak akan miskin, dan semangat gitu. Keluar Terbukti kan? Terbukti. Dia main sabung ayam, dia tetap bisa main sabung ayam. Iya. Ya kan? Dan gaji kan Selalu ada. diadain terus. Tapi ketika dia resist ngelawan terus sama si Mas, Di situ lah petaka muncul. Baru 2 tahun kemudian kolaps, jujur kolaps. Jujur. demi bukan karena pintarannya dia. Aduh anjing. Kalau Bininya kabur lagi dong. Bininya kabur lagi. Si Mas tahu dong dulu lagi ngapain dia. Hah? Kali ini berbalik udah pas entot yang datang lagi. tapi di situ pas udah ini belum udah sadar belum ya algoritma itu masih belum sadar juga kali. Harus 3 kali Pak. Harus 3 kali. Ini kan baru kedua. Ya kan? Ini ketiga kali nih. Tadi kan 2 kan udah kan. Ini ketiga kali dia datang. Si Mas mainnya sederhana aja. Di rumahnya yang mewah, ya kan? Mewah, mainnya sederhana. Kira-kira apa? yang nggak nunjukin orang kaya, Bang. Udah orang kaya lo tau dong, aneh-aneh. Iya. Ya. Kira-kira apa ya, nunjukin kaya banget ya? Nunjukin kaya banget ya? Mainannya apa gitu kan? Ternak ayam bang, ternak ayam. Ternak ayam. Ternak ayam ya? Lagi udah gitu dengan model farmingan yang seadanya dia kan, semampunya dia kan. Ayamnya yang diiketin tali ya. Biar nggak kabur ya kan. Udah pasti Pak Sentot punya pengalaman yang jauh lebih maju. Iya. Ya kan. Kalau urusan ternak ayam ya, bikin kandang bertingkat. Tapi si Mas si Mas ayam diikat pakai tali. Bayangin. Udah modern lah ya, kalau Mas itu mikirnya udah modern tuh. Modern urusan Gimana caranya setiap ayam yang bertelur, telurnya tuh masuk ke lubang, set, langsung udah. ada mesin, Sistematis bener bener-bener langsung pokoknya. datang kan ke Sentot. Mas, ngapain piara ayam katanya? Saya juga udah bingung mau ngapain katanya. Selalu aja kan jawabannya. Iya. Datar. Perusahaan juga keuangannya masuk sih Pak, tapi ya udah paling nambah 1%, 1% kayak gitu. Pas Sentot apa kabar? Masih bisa dia nanya kabar.
Ya mas, waktu pas nonton mati masih bisa-bisanya lu nanya Bisa-bisanya kabar lu gua. nanya kabar. Padahal sebenarnya tulus, si Mas itu tulus, tapi pas itu selalu berpikir negatif. Waktu tahu gue kabar gue gimana, pakai nanya lagi lo. Sebenarnya tulus sih Mas ya, pasti selalu. Dia masih nggak sadar tuh kan. Masih nggak sadar. Sebenarnya si Mas tuh bawa hoki juga. Bawa buat hoki dia. juga. Ya. Cuman dia nolak Dia terus. terus. Hmm. Dia nggak bisa imbres kalau dia emang sialnya sih Mas. Dia nggak mau imbres itu, dia nggak mau imbres. Dia aja tuh. Mas tuh piara ayam tuh nggak kayak gini. Masa ini diikat? Bertelur depannya. Ayam gimana mau bertelur kayak gini? Pok petok. Loh, Udah gitu si Masnya nggak nanggepin sama Mas Entot, langsung itu kan ada juga kan. Nih Mas Entot, nih Mas Entot nih. Bagus kan Mas Entot? Makin kebakaran jenggot dong. Itu kepala udah dikasih bara api sadadanya itu. Kok dia nggak marah ya gue gituin. Kok dia kayak terus aja ya ikhlas ya. Padahal si Mas Entot udah bawa bisnis model, waduh canggih banget Ciamik. Mungkin baru diaplikasiin 10 tahun ke depan kali. Mas kita bikin gini. Boleh, kata Masnya. Ya udah Mas Entot jalanin dulu aja. Nanti saya pantau aja ya. Ini saya modalin bikin kambing yang kayak tadi kan. Pokoknya ayam itu gimana caranya buat dirangsang terus supaya dia bertelur, dirangsang aja terus. sama ide-idenya si Mas juga brilian. Cuma urusan eksekusi emang harus ada campur tangan Pak Entot. Emang dynamic duo sebenarnya. Iya. Cuma masalahnya pas kan udah dibeli semalam kan mewah. Entah tiba-tiba alatnya rusak. Ada angin puting beliung, bangunan roboh, udah tinggi-tinggi dibangun. Oh gini amat ya kata Mas Entot ya. Ayam ada yang mati, nggak ada kenapa-napa, mati aja ayam yang mati. Mending ya kan. Nggak mau makan. Padahal ayam nyari makanannya gampang banget ya. Di jalan, matok-matok jalan, ada aja dipatok. Makan hidup. Pas saya piara, aku ini ayam nggak mau makan. Ayam mendadak nggak mau makan aja. Hilang selera. Itu bahkan si Mas memperbolehkan nama PT Pak Entot. Iya. Udah pakai nama Pak Entot aja. Iya udah, Pak Entot aja. Saya nggak tahu kenapa feeling saya bagus kalau nama PT Pak Entot. Entot Namun Jaya. Tapi setiap dia bikin PT senama dia gagal anjing, kolaps. Ada aja kejadian anjing. Aduh, itu kayak Johnny Depp sama mantan istrinya tuh anjing. Aduh anjing, capek anjing. Gimana orang berusaha anjing, masa nih orang framingnya baik mulu anjing. Itu kalau dibikin film nggak ada happy ending, nggak ada sad ending, Flat aja. jadi lebih continue aja sampai Oh, panjang, unlimited. unlimited. Jadi penonton juga dikecewain ternyata di film itu. Di ujung kredit ada lagi aja. Udah gitu penonton kan berharap ya, pasti kan ada kan sponsor siapa, nama nggak ada ditungguin siapa pemerannya kan, karena kan nggak terkenal kan, apa nggak terkenal, nggak ada. Cash kosong. Jadi begitu ada tulisan berikutnya langsung nyala lampu biasa langsung nyala semua. Terus saya mati Dan, blek. dan penonton 5 menit. Ditungguin. Lu anjing. Emang sutradaranya juga ngeselin sih.
sutradaranya juga nyuruh orang ada sutradara. Astradanya ternyata yang bikin hoki ya. pas pers conference saudaranya nggak ikut tapi Astrada yang maju. Kira-kira saudaranya siapa ya Pak? Itu saya nggak bisa mention di sini. Kata Astradanya. Karena saudaranya nggak mau di-mention. Astradanya yang maju. Tapi karena kan orang penasaran ya. Penasaran. Ada siapa? Padahal Astradanya terus yang maju. Dia menyampaikan, bernarasi gimana filmnya. Disorot tuh sama media. Sorot. Begitu masuk ke media nggak ada fotonya. Foto Astradanya nggak ada. Masih foto-foto hitam. Masih foto hitam bentuk orang. Siapakah sutradara ini sebenarnya? Astradanya cuma jadi kecil-kecil doang sini nih. Pinggir-pinggirin doang. Itu juga tangannya doang yang muncul. Waduh anjing sih. Sekedar Astradanya. Babi. Kredit ya, urban. Yang maju gue. Bahkan muka saudaranya nggak ada, dibikin ada. Tapi hitam-hitam doang. Bentukan orang cowok hitam-hitam. Babi katanya Astradanya. Gue udah maju. Roadshow sana sini. Nggak ada yang Kredit. nggak ada yang ngomongin gue. Nggak ada yang ngomongin gue anjing. Sebenarnya dia dapat duit semuanya dia juga kan. Dapat duit. Nggak ada yang dirugiin. Nggak ada yang dirugiin. Win kan. Nggak Cuma dirugiin. ego aja kan, masalah ego doang. Masalah ego doang, pasan juga itu. Masalah ego doang, pasan tot. Orang pasan tot aman, kehidupan aman. Aman. Pasan tot tuh bakal dipandang sama gue. Cuma nggak. Di luar Nurul kan. Iya. Ayam tiba-tiba nggak mau makan. Kok bisa ayam nggak mau makan ya? Itu chat GPT juga pun. Mendadak nggak jawab. Kalau dia bikin promnya, saya disuruh si Mas. Dijawab. Aduh anjing. Anjing. Lu cuma ngomong gitu doang, saya disuruh si Mas gitu. Enggak, dia setiap dia nanya chat. Dan dia nggak pernah di-code itu masalahnya, Dra. enggak, dia setiap Ngerti nanya, lu? dia setiap nanya chat GPT. Kalau dia login Google-nya, emailnya dia, chat GPT error. Dia iseng login pakai Google yang berarti dia masih Mas. Dikasih tahu dong password dong, semuanya. Iya, nih. Pakai aja. Saya juga udah percaya. Tanya apapun dijawab. Iya. Bahkan dia ChatGPT bisa memprediksi kehidupannya pas sentot. Kok bisa pakai Gmail sih Mas dijawab semua anjing? Tapi dia nggak pernah nge-decode itu kan? Nggak pernah. Sedih itu. Kalau kita Itu jawab- penonton udah ngarep, Dra. Yang ketiga pasti dia udah decode nih. Sebenarnya sumber hokinya si Mas nih. Ya. Itu penonton udah ngarepnya gitu tuh. itu kalau di Netflix 10 top shows itu series semua tuh filmnya pas nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sampai 10. Nggak ada nama si Mas. Nggak ada di judul, nggak ada nama si Mas. Walaupun sebenarnya judul film gini Pasan Top gede banget. Gede lah. Pasan Top dan si Mas Si itu Mas. kecil. Tapi background tetap Booming. ini si Mas kecil banget. Tapi di poster nggak ada Pasan Top anjing. Dibikin dong. Dibalik. Coba si Mas yang gede pas yang kecil turun langsung rating turun tiba-tiba keluar dari Netflix mau mutus kontrak. Kayaknya episode yang ini udah deh nggak usah dilanjutin deh katanya. jadi ada satu episode yang harusnya orang penasaran jadi nggak penasaran. Iya. Iya. Gue bayangin muka Pasan Top tuh harusnya agak-agak ganteng tapi Ada wibawanya, Dra. ada wibawanya Tapi ada culunnya juga. tapi ada culunnya juga. Iya. Berwibawa tapi culun gitu. Jadi tipikal yang dari village tapi wibawa village tuh. Iya. Aura-aura village. Iya.
Kalau Dwi Sasono lebih kekerenan ya kan. Masih keren dia. Iya, Keren. Siapa ya? Harus nggak terkenal sih. harus nggak terkenal pemeran baru. Yang jadi si Mas juga. Wah. Si Mas gimana ya? Campur aduk itu juga tuh. Ganteng tapi culun, pinter tapi blow on, kayak ada gitu dari angle-angle itu dapat semua yang itu. Dan itu auranya keluar ketika dia sama Pak Sentot doang. Nah. Sempet langsung drop ya. Berarti si Masnya harus yang lebih jelek dari Mas. Iya. Harus lebih jelek. Iya. Jadi kalau diaduin dibarengin, Aku lihatnya si Mas. iya. Mas itu langsung drop. Pak Sentot langsung kabur. Tapi begitu si Mas ini keluar, Mas Sentot naik lagi. Pak Sentotnya, Bu, auranya gokil. Ayo datang si Mas, turun lagi. Turun. Anjing capek banget kayak gitu. Ini kata Mas Sentot nih, capek banget hidup gua. Gak usah apa ini kan. Kayak hidup normal. Disaster macam apa ini? Itu gokil sih kalau udah jadi tuh film, gila sih. Dan sialku, mertuaku ya kan, kecil banget. Pak Sentot, idolaku ya. Apa judulnya? Kalau kan judulnya tuh sebenarnya nggak ada kata-kata Mas Sentot sama sekali. Tapi bener judulnya itu sialku mertuaku kan. Tapi ceritanya tentang Mas Sentot. Mertuanya cuma berapa kali tayang anjing. Udah dia tapi ceritanya fokusnya bininya aja nggak ke bawah anjing. Jadi pasutri yang baru muda, yang muda-muda udah berapa mendapat pembelajaran pernikahan. Terus cerita tentang dia sama Mas Sentot anjing. Itu Anjing kisah kehidupan keluarga cuma muncul 5 menit pertama. Proses dia bisa nikahin anak kamu loh. Habis itu sampai habis tentang iya Mas. Mas Sentot. Udah gitu kan orang mau ngomong kan review ya, ngomongin temen-temennya jangan sambil itu nggak ada cerita tentang keluarga, ada yang penasaran jadi cerita tentang keluarga. Gimana bisa berubah ya. Ternyata yang menonton memiliki nasib yang serupa anjing. Dia adalah Pak Sentot sebagai kisah nyatanya gitu. Jadi setiap Dan foto setiap dan- tergantung permintaan paling banyak di kota itu kayak gimana. by request aja. Jangan nonton film itu. Jadi ada orang nelpon saudaranya Semarang. Kalau kalau di kalangan orang kaya nih, ini filmnya udah makin keren ke orang-orang kaya. Oh iyalah pasti lah. Bagus filmnya. Hari pertama 5 juta penonton. Hari pertama Tentang kerja keras. tentang kerja keras. Pesan oleh kerja keras. Jadi penontonnya punya angle yang berbeda nih. Wah gila ya. Yang dibanggain si Mas. Yang dibanggain si Mas, bukan Mas Sentot, bukan. Wah gila ya si Mas. Biar kayak gitu dia kerja keras loh. Lu bayangin dia kan. Ya kan. Udah gitu gara-gara terlalu mendalami menjadi belau kehidupan nyata anjing. Kalangan mediocre dan ke bawah ya kan, nggak denger. Kok bisa ya ini orang kayak punya POV kayak gitu ya? Mendalami ya. Dari mana? Tapi tetap nggak ketemu. Udah nggak ketemu. Tetap nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Itu kan kalau si Heath Ledger kan
pas jadi Joker dia mengurung diri kan, mengurung diri di perumahan apa di rumah sepi gitu nggak ada orang. Dalam-dalamnya dia. Biar dapat depresnya dapat. Biar dapat depresi si Joker. Depres, lonely-nya Iya. dapat. Jauh dari orang lah. Kalau ini kebalikan. Setelah film selesai, Mas Antot menyendiri, cari rumah sepi nggak ada orang, ke bawah. Kalau ini kebalikan. Karakternya ke bawah.